Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah Darut Tauhid yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Tentunya syukur yang kita berikan kepada Allah bukan semata-mata karena kita sempurna di dalam mendapatkan sandang, papan ataupun pangan, tetapi sesungguhnya syukur yang kita berikan kepada pemilik alam semesta, karena sesungguhnya Allah sudah menyempurnakan jalan kenikmatan pada ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Seluruh ibadah yang kita kerjakan, seluruh ketaatan yang kita lakukan, semata-mata bukan karena hebatnya kita selaku orang yang beriman kepada Allah dan bukan karena supernya kita sebagai manusia. Karena manusia itu pada dasarnya bodoh, manusia itu pada dasarnya rapuh, dan manusia itu pada dasarnya lemah. Tapi semua ketaatan, semua ibadah yang Allah berikan kepada kita, maka sejatinya karena hebatnya Allah ketika menolong kita, sehingga menegakkan tulang kita dalam setiap ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Inilah sejatinya yang disyukuri orang yang beriman. Karena kalangan materialisme dan kalangan orang yang beriman di dalam bersyukur itu ada sedikit perbedaan. Kalangan materialisme itu hanya bisa bersyukur ketika sandang, papan, dan pangan yang dia dapatkan bertambah lebih baik. Barulah di situ indikator dia bertambah syukurnya kepada Allah. Kalau orang yang beriman bukan hanya ketika dia mendapatkan tambahan sandang, papan, dan pangan yang membuat dia bersyukur, tetapi ketika dia diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan, ditambahkan kesabaran menghadapi keluarga, dijadikan dia mampu untuk berdiri pada sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan, itu pun sesuatu yang dia sangat syukuri karena dia tahu kenikmatan yang kedua tidak diberikan kepada setiap hamba. Sama pula dengan apa yang Allah berikan pada kesempatan duha kali ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah tidak bagikan kepada setiap orang. Perhatikan berapa juta orang yang hari ini sedang duduk pada waktu, jam, dan menit yang sama dengan kita. Tapi di antara jutaan orang yang duduk sama dengan kita hari ini dan membuka laptop ataupun membuka komputer, berapa persen yang mereka diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengkaji ilmu dan mendapatkan nasihat dari Allah. Dan tentunya inilah yang kita syukuri. Di antara sedikitnya manusia yang duduk di depan komputer pada jam dan menit yang sama dengan kita, ternyata kita sedang dimudahkan oleh Allah untuk menimba setiap ilmu dan setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah yang sejatinya harus kita syukuri. Kenikmatan pada ketaatan itu justru lebih penting untuk kita syukuri daripada kenikmatan pada perkara yang lainnya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur, supaya ketika bertambah syukurnya manusia, bertambah syukurnya seorang hamba, maka mendung gelap yang menggelayuti kehidupan kita dengan berbagai macam problematika dan ujian, maka kabut dan mendung itu akan digeser oleh Allah dengan izinnya. Karena alasan Allah memindahkan satu mendung problematika pada kehidupan manusia, ketika manusia itu bertambah syukurnya kepadanya. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Hakim yang semoga Allah rahmati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh pemirsa Darut Tauhid yang semoga Allah berkahi pula. Makasih Ustaz. Kita sebelum menyampaikan kajian. Halo? Ya, terima kasih ikut menyimak. Ya, masih cari temannya. Masya Allah, jadi masih Afwan, saya nggak ngerti. Nggak apa-apa, saya belum liatin. Silakan ya. Lanjut. Ya, bangga. Sehat. Sehat, insya Allah juga, insya Allah, dan keluarga. Sekarang sebelum kita akan menyampaikan materi pada kesempatan hari ini, saya akan memperlihatkan dua video. Moga-moga dari dua video yang kita akan lihat bersama akan memberikan faedah dan akan memberikan kebersihan pada hati dan pada jiwa kita. Mari kita lihat video ini.
kelanjutan penelusuran hutan Aokigahara, hutan angker bunuh diri di Jepang. Namun perasaan mencekam tiba-tiba begitu terasa saat reporter on the spot melihat sebuah tali berwarna putih yang begitu panjang. Dua video ini saya tampilkan supaya memberikan pencerahan, supaya memberikan sebuah tetesan-tetesan yang bisa menghidupkan hati dan jiwa kita. Karena tentunya kita paham fungsinya ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, fungsinya ilmu adalah membasahi yang kering dan menghidupkan yang mati. Kalau kita melihat pada video yang pertama, kita akan jumpai bagaimana masyarakat Palestina dengan berbagai macam ujian dan problem yang mereka hadapi. Sesungguhnya keadaan mereka tidak sebagaimana penduduk-penduduk negeri yang normal, dengan berbagai macam ancaman, ketakutan, serangan terus datang setiap waktu dan tidak tahu kapan semua ujian ini akan berlalu dalam kehidupan mereka. Kita jumpai berapa banyak ibu yang merindukan anaknya yang dipenjara tanpa proses pengadilan yang benar, dan mereka juga tidak pernah tahu kapan anak-anak itu akan keluar dan berjumpa kembali kepada ibunya yang melahirkan mereka. Dapati di Palestina bagaimana seorang anak mereka menjadi yatim dan tidak pernah melihat bagaimana kumis dan jenggot sang ayah karena telah meregang nyawa sang ayah dan dia telah menjadi yatim. Dan berbagai macam episode pilu dan kesedihan sering kita dapatkan di Palestina. Tapi yang menarik di Palestina, walaupun ujian bertubi-tubi pada datang dalam kehidupan mereka, setiap kita melihat potretan para wartawan ketika mendokumentasikan apa yang terjadi di Palestina, selalu yang kita jumpai itu adalah senyuman. Walaupun ujian itu begitu berat datang mengalir pada kehidupan mereka, tetapi senyuman itu lebih lebar daripada ujian yang datang dalam kehidupan mereka. Padahal mereka hidup pada satu negeri dengan infrastruktur yang tidak jelas, keamanan yang tidak didapatkan, kemudian sandang, dan pangan yang begitu sulit mereka dapatkan kecuali mendapatkan hadiah dari kaum muslimin yang telah ikhlas menjadi donatur bagi mereka. Tetapi kenapa senyuman itu menjadi salah satu ciri khas penduduk Palestina, penduduk Suriah yang kita dapati berbagai macam ujian datang dalam kehidupan mereka? Karena sesungguhnya mereka itu memiliki hati yang lebih besar daripada ujian yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Hati yang lebih besar itulah yang menjadikan pertolongan Allah itu lebih besar daripada kesulitan yang Allah kirimkan kepada manusia. Orang kalau sudah dilapangkan hatinya oleh Allah, jiwanya sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih luas daripada ujian yang datang, itulah sejatinya yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena manusia tentunya paham, kita tidak mungkin menampik ujian yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan di dunia. Karena panggung kehidupan di dunia ini suratannya adalah suratan ujian dan suratan kesulitan. Sebagaimana kata para sahabat, ma baqiya minad dunya illa bala'un wa fitanun. Fa'iddu lahu bis-sabr. Sesungguhnya tidak ada yang tertinggal pada kehidupan ini kecuali adalah ujian dan fitnah. Berarti yang kita lakukan adalah bukan menafikan ujian, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita meminta supaya Allah itu melapangkan hati kita. Ketika hati kita lebih lapang daripada ujian yang datang dalam kehidupan kita, disitulah kita akan menjumpai senyuman itu tetap akan ada pada setiap orang yang sudah dilapangkan hatinya oleh Allah apapun ujian. Maka ujian itu terasa lebih kecil daripada pertolongan yang besar Allah berikan dalam kehidupan mereka. Dan itu berbeda ketika kita jumpai pada video yang kedua. Pada video yang kedua kita jumpai salah satu negara dengan infrastruktur yang luar biasa. Gedung pencakar langit menjadi pemandangan yang biasa kita jumpai di Jepang. Dan kita tentunya paham sesungguhnya Jepang dengan teknologi mutakhir yang mereka miliki. Tapi yang ironis kita mendapati angka mati bunuh diri yang tinggi salah satunya dari Jepang. Satu hutan yang tadi kita lihat menjadi hutan favorit orang-orang Jepang untuk mati bunuh diri di tempat tersebut. Membuktikan kepada kita bahwasanya walaupun ujiannya orang Jepang itu tidak seberat orang Palestina, walaupun kesulitan yang mereka jumpai itu tidak sesulit masyarakat Palestina dan masyarakat Suriah, infrastrukturnya luar biasa, tingkat per kapita penduduknya pendapatannya juga luar biasa, tapi kita justru jumpai mereka mengantri untuk frustasi dan depresi, dan banyak di antara mereka mengakhiri hidupnya dengan cara mati bunuh diri. Karena apa? Karena hati mereka sempit dibandingkan ujian dan problematika yang datang. Walaupun ujiannya itu kecil, walaupun ujiannya itu hanyalah recehan, tetapi terasa menyesakkan dada mereka. Dan kalau dada itu sudah sesak, kalau jiwa itu sudah terasa sesak,
maka sesungguhnya mata itu menjadi gelap dan tidak ada keinginan kecuali mati mengakhiri hidupnya di dunia. Nah, disinilah yang kita harus mengerti bahwasanya pada kehidupan kita, seorang mukmin itu adalah bagaimana dia mengetahui, bagaimana dia mengkondisikan hatinya supaya dalam kondisi hati yang dilapangkan oleh Allah. Karena sesungguhnya indikator kebahagiaan itu bukan materi, indikator kesengsaraan juga bukan sedikitnya materi. Tapi sesungguhnya indikator kelapangan hati dalam kehidupan adalah ketika hati kita sudah dilapangkan oleh Allah. Sebagaimana pada surat Al-Insyirah ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Maka Imam Ibnu Katsir ketika beliau memberikan takwil dan memberikan tafsir pada ayat ini, maka Imam Ibnu Katsir itu berkata, salah satu hadiah terindah yang Allah berikan, yaitu kepada manusia adalah ketika manusia itu diberikan oleh Allah kelapangan hatinya. Karena kelapangan hati tidak ada yang bisa memberikan kecuali adalah Allah, dan cukuplah manusia berada pada kenikmatan surga di dunia ketika mereka sudah dilapangkan oleh Allah hatinya. Sehingga apapun masalah yang datang mengalir pada hidupnya, maka dia tetap akan terasa ringan menjalani kehidupan ketika sudah dilapangkan hatinya oleh Allah, dan sesungguhnya kelapangan itu hak prerogatifnya Allah. Hanya diberikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Kenikmatan ini bersifat limited edition, tidak diberikan kepada setiap orang, tetapi Allah berikan kepada hamba yang betul-betul meniti jalan kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita ngambil pelajaran. Berarti untuk mendapatkan kelapangan hati kita, ada sebuah syarat yang kita harus mengerti. Karena kelapangan hati itu bukan proses. Kelapangan hati itu merupakan buah dari proses yang panjang. Jangan sampai salah. Banyak orang yang salah mendefinisikan kelapangan hati adalah proses. Salah. Kelapangan hati itu merupakan hadiah. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Beliau mengatakan bahwasanya insyirahus sadri hibatum minallah lil mu'minin. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan, lapangnya hati dan lapangnya dada itu merupakan hadiah terindah Allah bagi kehidupan umat yang beriman yang Allah kehendaki. Berarti kelapangan hati itu merupakan bagian dari hadiah, bukan bagian dari proses. Berarti seseorang itu ketika ingin mendapatkan hadiah yang Allah berikan dengan kelapangan hati pada konteks di dunia, supaya ujian seberat apapun, tetapi hati kita lebih luas dan lebih luas daripada ujian yang datang dalam kehidupan kita, ada proses yang harus kita lakukan, ada tugas yang harus kita kerjakan, yaitu adalah bagaimana dalam kehidupan kita memperhatikan ketakwaan seorang mukmin itulah sejatinya yang diperlukan. Takwa itu bukan bahasa normatif yang sifatnya kaku ketika kita dengarkan di atas mimbar pada khutbah Jumat. Takwa itu bukan bahasa narasi yang terlihat kaku ketika kita dengarkan di majelis ilmu dengan membuka kitab. Bukan. Tapi sesungguhnya ketakwaan itu merupakan sebuah realita yang harus kita mengerti. Bahwasanya kehidupan kita itu berada pada pilihan. Kalau kamu memilih untuk meninggalkan ketakwaan pada kehidupanmu, silahkan. Mungkin kamu akan mendapatkan infrastruktur. Mungkin kamu akan mendapatkan tambahan materi. Mungkin kamu akan mendapatkan tambahan finansial. Tapi semua yang kamu peroleh itu ketika tidak disertai dengan ketakwaan yang harusnya kamu kerjakan sebagai konsekuensi seorang hamba Allah dalam kehidupan ini, maka kamu akan memetik getirnya, pahitnya sebuah proses yang akan berakhir dengan kerugian pada kehidupan kita. Makanya yang kita lihat hari ini, justru negara dengan mati bunuh diri bukan negara-negara konflik dari kaum muslimin, tapi justru negara-negara yang sejatinya infrastrukturnya itu terdepan, tingkat per kapita penduduknya itu tinggi, tapi justru tingkat stresnya mereka paling tinggi. Karena apa? Kalau kalangan kapitalis, materialisme, mereka tidak peduli dengan ketakwaan. Karena dalam teori makro tidak ada ketakwaan. Dalam teori ekonomi makro dan mikro hanya dibicarakan bagaimana setiap orang mendapatkan angka DET, mendapatkan angka nominal. Kalau kemudian itu yang menjadi pijakan dalam kehidupan kita, pendidikan kapitalis sudah merasuk dalam kondisi hati kita, pendidikan materialisme sudah masuk dalam pikiran kita, dan cara bagaimana kita memandang kehidupan, silahkan. Allah pun tidak rugi, Allah juga tidak akan terkurangi kerajaan yang ia miliki. Tapi ingat, satu persatu Allah sudah memperlihatkan contoh betapa orang-orang ketika mereka mendapatkan berbagai macam fasilitas, tetapi justru frustasi dan depresi itu menjadi salah satu makan harian mereka. Bahkan yang saya tahu, frustasi dan depresi sekarang sudah tidak punya ekspresi wajah.
Berapa banyak orang yang ketawa tetapi pulang ke rumahnya dia meneteskan air mata dan menangis meraung-raung. Dan berapa banyak orang yang ketawa-ketawa tetapi 2 jam, 3 jam setelah itu dia bisa mati bunuh diri. Padahal 2 jam sebelumnya dia berkumpul sama teman dan circle-nya dalam kondisi dia bergembira. Kenapa? Tidaklah orang yang meninggalkan Allah ketika dia tidak memandang ketakwaan sebagai sebuah realita keimanan dan konsekuensi yang harus dia pegang, silahkan. Mungkin dia ketawa, tapi hatinya pasti merana. Karena hati itu tidak akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mungkin berdusta dalam setiap apa yang ia kalamkan di dalam Al-Quran. Makanya fa inna lahu ma'isyatan dzonka sebagaimana di dalam surat Thaha. Makanya ketika kemudian kita paham ini, akhirnya kita ngerti. Berarti ketakwaan itu bukan narasi, tapi ketakwaan itu sebuah realita yang menjadi konsekuensi keimanan kita. Karena itulah sejatinya yang menjadikan kita memahami kehidupan ini sederhana. Bagaimana kita menempatkan ketakwaan pada kehidupan kita, pada ketakwaan itulah maka Allah yang akan mengurus proses-proses sisa dalam kehidupan kita ketika kita sudah bertakwa. Kalau engkau ingin bagaimana kualitas kehidupanmu dirapikan oleh Allah, kalau kamu ingin kualitas hidupmu itu rapi, maka rapikan dulu kualitas hidupmu dengan Allah. Karena ketakwaan inilah yang sejatinya sebuah benih yang apabila disiram dengan sabar akan menumbuhkan banyak buah yang manis yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang kita harus mengerti. Ketakwaan itu bukan narasi. Ketakwaan itu bukan kata-kata yang baku di atas mimbar. Ketakwaan itu merupakan sebuah realita dari konsekuensi kita ketika beriman kepada Allah. Kita memahami bagaimana ketakwaan itu menjadi sebuah konsekuensi dalam kehidupan kita. Kalau kita akhirnya paham, itulah yang kita lihat pada masyarakat Palestina sampai mereka bisa tersenyum. Itulah yang kita jumpai, ketakwaan itulah yang menjadikan masyarakat Suriah itu mampu untuk tersenyum walaupun mereka mendapatkan penderitaan yang cukup besar dan cukup tinggi. Maka kita harus paham, ketakwaan itu sebenarnya apa sih? Kalau kemudian kita kembalikan kepada bukunya Syekh Shaleh Al-Munajjid, Silsilatu A'malil Qulub, definisi ketakwaan itu banyak. Karena rata-rata para ulama salafus salih, mereka selalu mendefinisikan ketakwaan menurut definisi ilmu yang sama. Tapi ada salah satu yang paling sederhana dalam definisi ketakwaan. Salah satu definisi ketakwaan itu simpel, yaitu adalah lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang kemudian dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah hakikat ketakwaan. Jadi ketika seseorang itu melakukan apa yang Allah perintahkan, lalu dia meninggalkan apa yang Allah larang ketika telah sampai kepada telinganya dan hatinya, itu merupakan larangan, tinggalkan. Dan ketakwaan ini menjadi sesuatu yang sederhana. Kenapa? Karena ketakwaan itu dibantu dengan fitrahnya hati. Kadang-kadang ilmu kita belum nyampe tentang satu perkara, tetapi hati kita yang sudah membantu. Ini salah, ini benar. Dan orang yang mereka itu senantiasa memperbaiki kualitas kehidupnya dengan menghadirkan Allah pada setiap langkah ketakwaan yang dia lakukan pada kehidupan, itulah sejatinya yang akan menjadikan Allah itu akan memberikan pertolongan yang lebih besar daripada ujian yang datang dalam hidupmu. Makanya kalau ruwet masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dan ruwetnya masalah ini kok tidak selesai-selesai, seakan benang kusut yang tidak ada ujungnya, simpel. Naikkan ketakwaanmu di hadapan Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhir dari apa yang kamu dapati ketika Allah sudah mendapati engkau menyertakan ia dalam setiap langkah hidup kita. Makanya ketakwaan itu dalam seluruh hal. Bertakwalah kita kepada orang tua ketika kita berbuat baik. Bukankah kita masing-masing paham ya? Walaupun ayatnya surat Al-Ahqaf, surat Luqman yang menceritakan bagaimana kewajiban kita kepada orang tua, ayatnya kita tidak hafal, tapi sejatinya kita tahu hati fitrah ini akan menuntun kita. Yang namanya kepada orang tua kita berbuat baik. Orang yang mereka bertakwa kepada orang tuanya, memperlakukan orang tuanya dengan baik, dibayar kontan kan? Dibayar cash. Berapa banyak orang yang tampaknya biasa, linknya biasa, tapi memiliki pencapaian yang luar biasa. Kadang-kadang kalau kita melihat hari ini, ada orang yang mempesona kita, pencapaiannya luar biasa, itu bukan karena dia hebat. Tapi mungkin kadang-kadang karena itu merupakan bayaran cash dan kontan dari Allah, ketika takwa bersama orang tuanya, maka Allah memberikan kepadanya kualitas hidup yang baik seiring dia memperbaiki kualitas takwanya bersama dengan orang tua. Ya. Makanya kemudian sampai kita dapati Rasulullah SAW
SAW bersabda, siapapun yang dia itu berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan bayar cash dan kontan. Di dunia akan dibalas kontan oleh Allah, dan di akhiratnya akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan surga. Karena apa? Ketakwaan itulah yang akan menyelesaikan proses dalam kehidupan kita. Makanya, Masya Allah ya, saya punya kisah nyata ini demi Allah, dan sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Ada salah satu jamaah saya, yang beliau itu bercerita, pernah terlibat satu masalah yang berat gitu. Dan dia tidak tahu ujung dari masalah ini. Sampai akhirnya pada satu waktu dia ditakdirkan untuk mendengarkan sebuah kajian. Pada kajian itu mengingatkan tentang bagaimana kedudukan orang tua ketika di Ausati Babil Jannah, yaitu pintu tengahnya surga. Maka akhirnya ketika habis mendengarkan kajian tersebut, langsung beliau nangis, menyadari kekurangan dan kesalahannya, dia perbaiki hubungannya dengan orang tua. Tidak ada yang diharapkan kecuali satu, memperbaiki pintu tengahnya dia di surga nanti. Tapi apa yang Allah berikan? Hanya dalam hitungan beberapa hari, Allah selesaikan masalah berat yang dia jumpai. Sampai beliau bertanya kepada anak, mungkin ini karena berkah ya Ustaz, karena saya memperbaiki kualitas saya bersama orang tua, Allah memperbaiki kualitas kehidupan saya. Ketakwaan kepada orang tua. Ketakwaan pula ketika kita bekerja, ketika kita menolak yang haram, ketika kita mengambil yang halal, ketika kita tegas menolak yang syubhat. Ketakwaan itu simpel dan sederhana. Kadang-kadang kita tidak hafal ayatnya, tapi hati fitrah kita itu sudah bisa mengarahkan kita. Ini loh takwa, ini milikmu, ini bukan milikmu. Ketika kita kemudian bertakwa di situ, walaupun yang kita dapatkan mungkin terkesan sedikit, tapi di situ rezeki, di situ ada pertolongan Allah, dan di situ Allah yang mencukupkan. Pernah nggak kita jumpai ada orang gajinya itu 200 juta, tapi masih bisa korupsi sampai 200 sampai 300 miliar. Padahal dia sudah mendapatkan gaji yang banyak. Suap masih dilakukan di bawah meja. Kenapa? Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Berapa banyak orang kaya tidak cukup. Dari dia membuka mata sampai menutup mata, tidak ada yang dia pikirkan kecuali uang. Sampai akhirnya renggang hubungan dia dengan istrinya, dengan anaknya. Dia tidak tahu kehidupan sosialnya. Kenapa? Semuanya atas nama kekurangan yang tidak pernah cukup untuk memuaskan hatinya ketika dia berapapun mendapatkan hartanya. Kenapa? Karena dia sudah ngambil yang haram. Kalau sudah ngambil yang haram, apa yang dikorbankan lebih besar daripada apa yang dia dapatkan. Akhirnya apa? Dia cukup. Karena tidak ada ketakwaan di dalam dia menjalankan profesinya. Dia ngambil yang haram, dan ketika mengambil yang haram, Allah tinggalkan. Kalau urusan manusia sudah ditinggalkan, berantakan semuanya. Kalau Allah meninggalkan kita walaupun sekejap mata saja, Allah sudah berantakan bagi kita, apalagi ketika Allah betul-betul meninggalkan seorang hamba. Tapi lihat berapa banyak orang yang kadang-kadang miskin, gajinya UMR, tapi dia Masya Allah cukup. Kenapa? Karena dia mungkin bertakwa. Maka Allah yang memberikan kecukupan. Kecukupan itu miliknya Allah. Sebagaimana Allah firmankan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, Allah yang mencukupi. Makanya cukup itu melebihi angka logika dan melebihi semua prediksi neraca ekonomi makro ataupun mikro. Kalangan finansial, kalangan kapitalisme yang tidak mengenal ketakwaan, mereka selalu mengartikan kecukupan itu dengan angka deret. Salah mereka, karena mereka nggak paham ketakwaan. Kecukupan itu tidak mengenal angka deret. Kecukupan itu melampaui logika dan hitung-hitungan manusia. Dan kecukupan itu, siapapun yang mereka berdagang, berbisnis, berprofesi, menjalani jabatannya, dia bertakwa, maka Allah yang akan mengurus bagaimana keluarganya. Dan akan mengatur bagaimana hatinya dalam kecukupan. Masya Allah ya, ada banyak istri, ketika suaminya cuma gaji UMR, setiap dia menyambut suaminya itu senyum. Teh hangat tersedia, gorengan sudah tersedia. Kemudian ketika pulang suaminya dipijitin. Walaupun dia cuma mendapatkan angka dari suaminya 2 juta atau 2 juta, sisanya untuk bayar kontrakan. Tapi terasa betul aura kebahagiaan pada keluarga itu. Tapi berapa banyak seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya 200 juta, tapi istrinya tidak terima dan tidak bersyukur dengan pemberian. Kenapa? Yang membedakan itu cuma masalah bagaimana kita bertakwa pada apa yang kita peroleh. Makanya ketakwaan itu pula yang kita dapatkan dalam bertetangga. Bukankah kita kalau bertakwa dalam bertetangga, kita muliakan, kita kasih hadiah, mereka akan menjadi penjaga yang lebih setia daripada makhluk apapun. Makanya saya pernah dapatin ada satu iklan. Ada nggak CCTV yang murah? Rata-rata CCTV yang kita beli di toko-toko itu elektronik, harganya 5 juta, 6 juta, 7 juta. Ada orang pengen beli, saya pengen beli CCTV yang murah.
Berapa yang kamu inginkan? Saya pengen CCTV harganya 200.000. Nggak ada Pak kalau di sini. Tapi di rumah Bapak ada. Lalu pembeli itu berkata, mana rumah saya nggak ada CCTV? Ada Pak. 200.000 ini Bapak belikan makanan, martabak, Bapak berbagi minuman kepada tetangganya. Maka merekalah yang akan setia untuk menjaga rumah Bapak kalau ada apa-apa. Dan merekalah yang setia akan mengamankan rumah Bapak kalau terjadi apa-apa. Sisi terbaiknya kita itu tetangga. Kenapa? Karena kita bertakwa sama tetangga kita. Kalau kita bertakwa kepada anak kita menjaga kesolehan kita perbanyak sholat kita sebagaimana Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini menantunya dari Abu Hurairah. Tidaklah dia kalau sholat sunnah itu ditanya sama anaknya, kenapa 5 aksar tapi sholat firraqa'ah? Kenapa kamu banyak sekali sholat dan rukuk yang kamu lakukan? Lalu kemudian Sa'id bin Musayyib berkata, diamlah kamu nak. Sesungguhnya sholat sunnahku itu untuk menambah ketakwaanmu, karena sesungguhnya kesolehanku bermanfaat untuk kesolehan dirimu. Ketakwaan yang dia jaga untuk anaknya akan Allah jadikan. Bagaimana kemudian anaknya diurusi oleh Allah. Seorang suami ketika dia istrinya, contohnya dia bersabar. Saya pernah membaca sebuah kisah salaf, ada seorang ulama besar, ketika dia ditanya, kenapa kamu bisa menjadi ulama yang warok, bertakwa, yang luar biasa? Ulama ini memiliki jawaban yang beda banget dengan jawaban-jawaban para ulama kalau ditanya. Beliau berkata, karena saya punya seorang ayah. Aku punya seorang ayah yang sabarnya luar biasa. Padahal aku menjumpai ibuku. Semuanya itu selalu diributkan oleh ibuku, tetapi aku mendapati ayahku selalu diam dan bersabar ketika menghadapi ibuku, ketika dia bertakwa kepada istrinya. Ketika berangkat dari kata wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ketakwaan bapak saya ketika menghadapi ibu saya, itulah yang menjadikan saya dimudahkan untuk menimba ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Jadi disinilah kita akhirnya paham ketakwaan itu bukan bahasa narasi kaku di atas mimbar, tapi dia bahasa realita kehidupan, konsekuensi dalam kehidupan kita. Bertakwalah kamu kepada tetanggamu, dan hati kecil kita itu tahu bagaimana sih bertakwa sama tetangga. Bagaimana kemudian kita itu bertakwa kepada orang tua, hati kecil kita tahu bagaimana sih bertakwa kepada orang tua itu, karena hati itu dijadikan oleh Allah salah satu indikator untuk mengenali yang benar dan yang salah selama hati kita berada pada fitrah salimah, fitrah yang selamat. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita selama ini dijejali dengan berbagai macam kapitalisme, materialisme, selalu melihatnya Eropa, Jepang, Korea. Tapi kita ditutup sebuah fakta yang mengerikan. Negara-negara itu sudah tidak percaya kepada kultur keluarga. Mereka sudah tidak mau nikah, maunya zina. Boneka-boneka seks kemudian diproduksi massal dan besar-besaran. Mati bunuh dirinya tinggi, kecanduan alkoholnya begitu besar. Tingkat kepercayaan anak kepada orang tuanya tidak pernah disampaikan. Yang disampaikan sisi infrastrukturnya, mutakhirnya, teknologinya. Akhirnya yang kita jumpai apa? Frustasi dan depresi sekarang luar biasa menghinggapi kehidupan mereka yang tidak pernah menghadirkan ketakwaan dalam kehidupan kita. Takwa itu bukan narasi kaku, tapi dia realita. Bagian dari konsekuensi kehidupan kita. Bertakwalah kita ketika ada istri kita. Bertakwalah kita bersama anak kita. Bertakwalah kita sama tetangga kita. Bertakwalah kita kepada apa yang di sekeliling kita. Maka kita lakukan. Hasil dari ketakwaan itu apa? Ayat yang pertama dalam surat Al-Insyirah. Alam nasroh laka sadrak. Jadi kalau tiba-tiba masalah berbelit-belit gitu, rapikan dulu hubungan kita sama Allah. Maka Allah yang akan merapikan kualitas hidupmu. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang ikhwan cerita, dia ketika gesekan dengan istrinya luar biasa. Ketika dia pengen supaya istrinya itu pakai hijab. Sesimpel itu saja. Istrinya nolak dengan keras dan istrinya berkata, kamu pilih hijab atau pilih saya? Kalau kamu pilih hijab, kita pisah. Mau pilih saya? Ayo. Kita nikah tapi tidak usah intervensi dan campur tangan apa yang menjadi urusan kita. Nangis beliau. Lalu kemudian beliau tiba-tiba seakan-akan kayak dikasih oleh Allah sebuah ilmu. Kamu harus perbaiki dulu. Hidupmu dulu. Baru nanti istrimu akan memperbaiki kualitas hidupnya. Masya Allah apa yang dilakukan laki-laki ini cerita. Saya perbaiki malam saya, Ustaz. Saya perbaiki harta saya perbaiki pemasukan saya. Dan itulah yang Allah berikan. Tiba-tiba istri saya pada satu pagi berkata, Pak,
Saya ingin nutup aurat. Padahal saya sudah lama tidak pernah ngutek-ngutek masalah menutup jilbab, menutup aurat untuknya. Allah yang atur proses sisanya. Ketakwaan itu proses pada seluruh lini kehidupan kita. Hasilnya alam nashrah laka sadrak. Ingat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Insyirahus sadri hadiyatun minallah lil mu'minin. Sesungguhnya lapangnya hati itu hadiah yang Allah berikan hanya kepada orang yang beriman ketika tidak pernah letih menata ketakwaan pada hati dan jiwanya. Allah alam bisawab. Tidak layak saya berbicara panjang ketika ada seorang guru dan seorang ustadz yang saya cintai dari dulu, Hakim. Biarlah nanti beliau yang menyampaikan dan meneruskan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Jazakumullah khair kepada tim Darut Tauhid memberikan kesempatan pada kesempatan pagi kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.